Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Albianur, NIM 21901249560. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, bidang studi Teknik Komputer dan Informatika, angkatan 1 tahun 2021. Pada kegiatan hari ini, tepat di tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja yang akan saya laksanakan secara daring di SMK Negeri 16 Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah gabung semua ya? Sudah bergabung semua. Baik, kita mulai aja pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Ya. Enggak pada ngantuk kan ya? Enggak, Pak. Lumayan, Ya, Pak. lumayan Pak, lumayan. Lumayan. Baru bangun, Pak. Siapa tuh yang baru bangun tuh? Siapa yang baru bangun? Saya Pak. Waduh, ini bergadang. Tidur sebentar tadi Pak. Oh, tidur sebentar. Oke, sip. Ya, jadi seperti biasa sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, silakan ketua kelasnya atau salah satu peserta didik memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan sudah memimpin berdoa pada kegiatan kita hari ini. Sebelum saya memberikan materi, saya cek koneksi internetnya dulu ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ke kalian? Gimana? Suara saya Aman terdengar? Pak, aman. Jelas Pak. Aman. Jelas, Pak. Aman. Video Aman saya, sekali. kalau untuk Aman, wajah Pak. saya terlihat ya? Kelihatan Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Saya absensi dulu ya. Oke, mungkin yang pertama si Andi Alipatur Rahman hadir. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Atika Iya. Karina. Hadir Pak. Ada. Oke, Ayu Ramadanti. Ayu? Ada ya Ayu ya. Suaranya kecil sekali Ayu. Kemudian Pak Jarihan Al-Malik. Tidak hadir Pak. Nggak hadir Pak, nggak hadir. Nggak hadir ya. Keterangan. Bolos Pak. Oh, udah tanpa keterangan berarti ya. Oke. Oke, ini absensinya sudah saya submit ya, sudah saya submit. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita ya, ada baiknya kita mengawali kegiatan ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu. Ya.
Oke, baik. Kan kalian kan sudah naik di kelas 3 semua ya. Sudah naik di kelas 3, di kelas 2 kemarin. Masih ada yang ingat nggak pelajaran terakhir kita tentang apa? Silakan, siapa? Pelajari tentang NAT, Pak. Oke, belajar tentang NAT ya. Oke, baik. Tentang NAT, betul ya, tentang NAT. Jadi NAT itu adalah Network Address Translation. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan fungsi dari NAT sendiri, silakan. Siapa? Mungkin yang ceweknya dulu, siapa? Ya, ayo. Sebagai penerjemah IP private menjadi IP public atau sebaliknya. Oke, betul ya. Jadi apa yang disampaikan Ayu benar bahwasannya Network Address Translation atau NAT itu adalah fungsinya sebagai penerjemah IP private menjadi IP public atau sebaliknya, seperti itu. Ya, jadi pada kegiatan kita hari ini materinya ya ini masih berkaitan dengan Internet Gateway ya. Dengan Internet Gateway. Jadi di sini Bapak coba sampaikan materi bagaimana caranya untuk men-troubleshooting Internet Gateway seperti itu ya. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah menganalisis permasalahan Internet Gateway ya. Kemudian yang kedua memperbaiki konfigurasi NAT seperti itu. Kemudian ada pula indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama itu nanti kalian di bagian pengetahuan itu nanti kalian mendeteksi letak permasalahan pada Internet Gateway. Kemudian di bagian praktiknya atau keterampilan itu nanti kalian memperbaiki permasalahan pada Internet Gateway atau NAT seperti itu. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya nanti itu ada dua. Yang pertama setelah mengamati tayangan PowerPoint, video pembelajaran, kemudian kalian berdiskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik itu nanti harapannya dapat mendeteksi letak permasalahan Internet Gateway dengan benar dan penuh percaya diri, serta dapat memperbaiki permasalahan pada Internet Gateway dengan benar dan penuh tanggung jawab seperti itu ya. Itu ya untuk tujuan pembelajarannya. Jadi walaupun kita masih dalam situasi pandemi ya, pandemi COVID-19, harapannya ini nanti kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Jangan sampai nanti gara-gara pandemi menjadi alasan buat kalian untuk bermalas-malasan seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, dengan kalian mempelajari materi ini, tentunya nanti kalian bisa mengimplementasikannya langsung di dunia nyata seperti itu. Ya, tentu nanti apabila kalian bisa melakukan troubleshooting, tentunya nanti ini menjadi pundi rupiah buat kalian. Bisa jadi kalian masih sekolah seperti ini gitu kan sudah bisa cari uang jajan sendiri seperti itu ya. Itu nanti manfaatnya seperti itu ya. Pada kegiatan ini saya coba untuk membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah ada nama-namanya ya. Di Sabtu lusa kemarin itu kan saya sudah berikan ini ya, apa namanya, router mikrotik ya. Ya, router mikrotik ke 4 temannya ya. Cuman yang hadir sepertinya ini cuma ada 3 ya. Jadi di sini sudah ada 3 kelompok. Karena di sini cuma ada 9 orang, jadi satu kelompoknya itu saya bagi menjadi 3 orang ya, 3 orang ya. Jadi nanti di sini kelompoknya Atika ya. Ini adalah kelompok itu ya. Kemudian kelompoknya Mayang, ini kelompok. Wah, kemudian Rangga, ini kelompok ketiga seperti itu ya. Oke, terlihat yang saya share? Lihat, Pak. Oke ya, jadi seperti biasa ya pada pembelajaran biasanya di sini Bapak coba untuk mengangkat sebuah studi kasus atau sebuah masalah sebagai bahan belajar kita seperti itu ya. Pada saat klien ya, ini klien IP yang di sini, klien komputer atau PC ataupun laptop begitu ya. Pada saat dia melakukan ping ke 192.168.16.1 ya, itu dia melakukan ping ke IP router DDR2 ya, nih. Itu statusnya reply begitu. Statusnya reply. Kemudian pada saat dia melakukan ping lagi tapi ke Google atau mengakses ke internet, itu statusnya menjadi request timeout seperti itu. Ya. Itu ya. Itu untuk studi kasusnya seperti itu ya. Kemudian permasalahannya apa, Pak? Permasalahannya ini terlihat ya. Oke, mungkin bisa si
Rangga untuk membaca permasalahan yang ada. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi masalah pada komputer klien yang terhubung ke router tapi tidak dapat mengakses ke internet dengan status ping request timeout? Nah, itu ya. Itu tadi ya permasalahannya ya. Mungkin dari kalian ada yang ini bisa menebak permasalahannya itu ada di mana. Coba silakan. Farhan, coba sampaikan. Kira-kira permasalahannya ada di mana? Di modemnya kayaknya, Pak. Di modem. Iya. Oh, di modem. Oke, dari modem. Si Farhan sudah menyampaikan bahwasannya permasalahannya ada di modem. Kemudian saya mau coba dengar dari Atika. Kira-kira Dari IP mungkin dari IP-nya. IP-nya kenapa kira-kira? salah masukkan IP. Salah masukkan IP. Oke. Yang lainnya? Raihan, gimana Raihan? Silakan. Dari kabelnya mungkin, Pak. Dari kabel. Kabelnya Iya, Pak. kenapa? Digigit tikus kah atau dimalingin orang? Longgar, Pak. Apa? Longgar? Longgar. Oh ya, benar. Oke, Atau salah masukan. salah masukkan port ya. Iya. Oke. Mayang Saina. Ini Mayang Saina mana nih? Kameranya mati nih. Halo Mayang Saina. Kira-kira ya dari permasalahan yang disampaikan Mas Rangga tadi yang sudah dibacakan Mas Rangga, kira-kira apa tuh menurut Mayang Saina? Lu bayar WP. Itu belum bayar itu kata Mas Farhan. Apa kira-kira? Kabelnya, Pak. Kabelnya, oke. Ya, tadi sudah disampaikan juga sama Mas Raihan ya bahwasannya kabel ya bisa jadi mungkin kabelnya itu putus begitu ya atau mungkin salah masuk port itu tuh bisa jadi ya. Jadi permasalahannya jadi nanti ini permasalahan yang ada di sini ya. Itu nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya seperti itu ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasannya kelompoknya tadi dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian diskusikan di masing-masing kelompok begitu. Kalian cari nih ya solusinya bagaimana untuk menambah informasi kalian seperti itu ya. Jadi untuk menambah informasi kalian di sini saya coba tayangkan sebuah video pembelajaran ya, yang mana ini saya ambil dari situs YouTube begitu ya di channelnya Citra Web seperti itu. Jadi nanti kalian silakan simak. Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan ini tutorial spesial karena saya ada korban, oh enggak. Saya ada teman yang menemani untuk kali ini. Ini adalah episode yang spesial banget. Kenapa? Karena ada banyak pertanyaan. Nih Mas Pujo mungkin yang sehari-hari ya terima layanan support. Kita akan mulai dari langkah yang pertama. Nah, langkah pertama ini enaknya mau ngecek dari router dulu atau dari kliennya? Kalau ini kita biasanya Diperhatikan ya langkah-langkahnya ya. mungkin dari klien dulu Kita gitu ya. dicatat. Dari kliennya dulu. Jadi dari laptop ke router karena kalau nanti kliennya nggak bisa connect ke routernya, kita nggak bisa ngubah-ngubah routernya. Oke, siap. Nah, itu. Jadi langkah pertamanya tadi dia nggak langsung cek ke internetnya, nggak. Jadi dia cek dulu koneksi jaringan antara laptop dan routernya seperti itu, ya. Oke, jadi mungkin bisa kayak tadi di permasalahan yang tadi, ini mungkin bisa kalian lihat nih. Tadi dia ngecek, nah ini kan ada laptop, ya ada laptop atau PC, kemudian di tengahnya ada router. Ya, jadi dia nggak langsung loncat ke sini dulu dia. Jadi dia ceknya mulai dari laptop ke router Mikrotiknya. Nah itu tahapan awalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berarti Jadi- kita akan cek pertama dari laptop nih. Pertama dari laptopnya dulu. Jadi laptop harus bisa connect ke routernya. Oke, kalau dari gambar topologi ya di sini berarti laptop saya paling gampang itu adalah laptop saya coba ping dulu ke routernya. Oke. Ini untuk ngecek apakah di koneksi fisik kita ada masalah atau tidak ya kan. Jadi pertama kalau kita nggak bisa ke internet, cek dari laptop ke router dulu ya. Betul, Jangan cuma, wah saya nggak bisa connect ke YouTube. susah itu. Susah. Jadi kita ngeceknya harus step by step dulu. Ya. Dari satu gate, satu hub ke depan udah nggak masalah, baru cek hub ke atas dan seterusnya. Betul. Oke, ini saya coba mulai ping ke IP Nah. router ya sesuai topologi.
Ini adalah dia router coba gateway ping saya dari laptop 30.1 ke ya. router. Ketika Jadi saya enter, Kalau di Windows nah itu di sama sini udah dengan time out. CMD. Waduh. Nah, padahal ini masih di dalam jaringan yang sama. Ini kita Testing belum routernya ngeset dulu. routernya padahal. Ini adalah Betul ping sekali Pak. Ya, IP jadi routernya yang ketika dari laptop ping ke router nggak bisa, ya kemungkinan itu salah setting IP-nya, ya, atau mungkin ada masalah setting IP. di Fisik. fisiknya. Ya, Padahal nggak boleh ngomongin fisik sebenarnya. untuk mengerucutkan masalah kemungkinan tinggal mungkin setting IP baik di perangkat saya ataupun di routernya. Ya. Tapi kalau untuk cek kabel paling gampang ya lihat lampunya ya di Nah, router. kalau bling-bling harusnya Kalau celek hidup, nah berarti harusnya udah minimal minimal benar lah. betul. Itu. Di sini kita akan lihat bahwa Ini kita dia sudah masuk ke aplikasi routernya, sudah masuk ke sebetulnya sama routernya. caranya adalah dengan ping. Sini Iya. dia coba Ya, caranya sama dengan ping. Kita lihat konfigurasi misalnya yang ada pertama di kali default. dari IP address. lagi-lagi IP address. Wah, ini sudah terlebih benar dahulu IP ya. addressnya Seperti itu. 10.10.10/24 sudah benar. Ini IP yang Kemudian mengarah ke kalau kita internet. cek di sini S Oke, sudah benar. ada allow remote request. Berarti tinggal di laptop saya yang kurang tepat. Lagi Betul. DNS servernya masih kosong Pak. Nah. Nah, ini berarti tinggal bisa saya jadi arahkan ke di router alamat microchipnya IP yang Router. router. belum dikonfigurasi ataupun di kliennya yang Oke. belum terkonfigurasi. Apply. Seperti itu. Mungkin dari video pembelajaran yang sudah ditampilkan ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Ada? Tidak ada? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke, berarti udah ini ya, paham semua ya. Oke, baik. Kalau seperti itu, mungkin nanti setelah ini ya, setelah ini nanti kalian silahkan lip dari Google Meet utama ini. Nanti saya akan share link lagi di Google Classroom untuk link per kelompoknya. Jadi nanti kalian bergabung kembali, begitu ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Ini sudah bergabung semua ya, sepertinya di Google Meet masing-masing. Saya pastikan terlebih dahulu untuk kelompok 1, Atika gimana teman-temannya? Lengkap? Lengkap. Oke, kelompok 1 lengkap. Kelompok 3, Rangga? Lengkap, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, saya lagi nggak bisa open cam karena bermasalah juga tadi nih. Kameranya juga nggak bisa masuk, sama jaringan juga lagi error. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Rangga. Kalau misalkan jaringannya lagi error, nggak open cam, nggak apa-apa. Yang penting suara saya terdengar dengan jelas ke sana ya. Jadi nanti gimana sih Pak cara diskusinya? Bagaimana cara kerja kelompoknya? Jadi nanti begini. Nanti di sini saya akan berikan sebuah LKPD ya, sebuah LKPD lembar kerja peserta didik yang mana sudah saya sematkan di Google Classroom ya. Sudah saya sematkan di Google Classroom. Nanti itu kalian tinggal mengakses saja LKPD-nya. Jadi nanti di sini saya sudah sematkan mana nih, sebentar. Ya di bagian troubleshooting internet gateway di sini saya sudah sematkan sebuah LKPD ya. Nanti LKPD ini silakan perwakilan dari kelompoknya, terutama yang menggunakan laptop di masing-masing kelompok itu untuk mengunduh. Seperti itu ya. Jadi langkah pertama silahkan masing-masing kelompok untuk mengunduh LKPD yang ada di Google Classroom. Silakan. Coba kalian scroll itu pada bagian langkah-langkah kegiatan diskusi, silakan. Langkah-langkah diskusi. Oke. Di sana ada langkah-langkahnya. Silahkan kalian ikutin petunjuk yang ada. Nanti di sini saya akan pantau kalian ya, pantau kalian. Jadi nanti kalian misalkan ada kesulitan bisa langsung bertanya ke saya. Seperti itu. Oke, paham ya? Untuk kelompok 1 paham? Paham, Pak. Kelompok 2 Mayang Saina dan kelompoknya paham? Paham, Pak. Paham, oke. Kelompok 3 Rangga dan kawan-kawan? Mungkin paham, Pak. Paham, insya Allah, Pak. Jikalau paham, silakan mulai sekarang kalian berdiskusi bersama teman-temannya untuk memecahkan masalah yang ada tadi. Silakan. Buka bagian apa, Pak? Nah, coba masuk ke IP address coba. IP sebelah kiri menu. IP. Ya, silakan Rehan dibantu temannya. IP kan? IP. Ini. Atasnya MPLS. Iya, sudah.
Kak, itu yang mana Pak? Address. Address. Address ini. Yang ketiga. Udah. Ya. Coba perhatikan di situ kan ada dua ya. Ada interface header 1 dan header. 2. Dua. Nah, coba perhatikan. Yang header 2 itu kayaknya belum ada prefix-nya. Kalau yang di atas kan ada tuh garis miringnya tuh. Ada nggak? Yang 30 Ada, Pak. itu. Ada Pak. Iya ada. Nah, coba sekarang header 2-nya diklik 2 kali. Klik 2 kali. Header 2. Ya. Udah. Nah, itu kan address-nya ternyata belum ada prefix-nya. Jadi ini yang bisa menyebabkan dia nggak bisa terkoneksi ke router si laptopnya begitu. Nah, coba buka LKPD-nya dulu. Coba header. Nah, tuh header 2 kan prefix-nya prefix berapa tuh? Coba baca. Ada 2. 192 168 16.1 prefix 24. 24. Nah, berarti tinggal tambahin apanya tuh di winbox-nya. Coba buka winbox-nya lagi. Prefix 24 1 24. 24. Gimana nih tulisnya yang atas atau yang bawah? Garis itu, garis. Garis Apa sih namanya? 24. udah 24. Sudah. Itu tulisannya cara mengatasi RTO IP address di Mikrotik gitu aja. Cara mengatasi Mengatasi RTO. RTO IP address di Mikrotik gitu. Ada nih. Kan tadi nih masih RTO nih Pak, yang ping Google-nya. Nah, ini untuk konfigurasi ininya di mana Pak? Tadi IP-nya sudah dicek. Udah, yang di Winbox tadi udah dicek. Nah, yang China tunggu sebentar ya. Nah, sudah benar ya. Nah, sekarang Iya, coba Pak. cek firewall-NAT-nya. Apa? IP firewall-NAT-nya coba cek. IP firewall. Di mana Pak? IP firewall ya. Oh, Nah, apa nih? Heeh. Ini apa nih Pak? Nah, cek out interface-nya kemana seharusnya? Ke header. Di topologi header berapa? Header 2. Lihat dulu di LKPD-nya coba. Iya, header 2 Pak. Yang ke internet. Header 1. Nah, Header 1 lah kalau ke internet. ya. Nah, udah. Ya, oke, sebentar. Kelompok 1 tadi nanti LKPD-nya nanti coba dirapikan ya. Tulisan-tulisannya, nanti hasil diskusinya disematkan semuanya di LKPD sampai pada tahap kesimpulan dari hasil praktiknya juga ya. Nanti ini nanti kalian presentasikan seperti itu. Aja gini tuh Kalau ada tulisan P yang salah, apa dulu mau dikoreksi ya? Kan ada tuh. tidak. Soalnya. Mana? Yang mana? Yang atas apa yang kesalahan konfigurasi DNS server. Ya, aku mau lihat tindakannya apa tadi. Upload, bilang. Masuk piring aku sini. Cek modem apakah coba? Oke. Hasilnya. Baik. DNS-nya itu panjang banget loh. Sabar. Yang DNS-nya settingan DNS-nya itu panjang banget. Kan aku ngetiknya itu. Apa yang penting cukup. Nah, jadi pada sesi ini diskusinya sudah selesai. Jadi nanti setelah ini silahkan kalian bergabung di Google Meet utama ya. Di Google Meet utama yang ada di Classroom. Nanti di sana kita berkumpul lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan dan kalian tuangkan di dalam LKPD. Sudah? Silakan kameranya dinyalain. Ayo. Oke. Ya. Sudah hadir semua ya? Ya, baik. Jadi kita lanjutkan lagi untuk sesi Google Meet kita. Di sini saya lihat sudah lengkap semua ya.
Kemudian nanti silakan kalian perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan diskusi yang telah kalian tuangkan ke dalam LKPD tadi. Ya, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Karina, saya dari kelompok 1 dan dianggotkan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Tia Karina. Yang kedua, Andi Alifatul Rahman. Yang ketiga, Muhammad Farhan Maulidan. Saya akan membacakan prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada internet gateway. Tidak bisa berkoneksi dengan router fluktuatif. Penyebab adanya kerusakan pada kabel UTP. Tindakan melakukan pengecekan pada kabel UTP. Hasil kabel dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kerusakan pada perangkat jaringan, mengecek alat-alat jaringan aman-aman saja. Kesalahan dalam konfigurasi IP address, menambahkan angka traffic 24 IP address dapat terhubung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya, kelompoknya Atika. Jadi sudah dituangkan hasil diskusi dan praktiknya ke dalam LKPD untuk di poin nomor 1A. Dari kelompok lain mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Nah, saya Pak mau nanya nih Pak. Oke, silakan Mas Rangga. Nah, ini mau nanya nih, alat-alat jaringan yang dipakai dalam perangkat jaringan yang ditindakkan tadi apa aja tuh yang dipakai perangkatnya? Oke, ya, tuh silakan dari kelompok 1. Dari kelompok 1 siapa yang mau jawab? Saya Pak Farhan. Siapa? Farhan. Farhan Pak. Oke, sip. Silakan Farhan. Alat-alat yang digunakan router mikrotik, Mikrotik, kabel terus UTP, Hmm, aplikasi Winbox, ya. dan jaringan WiFi IndiHome. Oke. Ada lagi? Ya itu saja Pak. Oke. Bagaimana Mas Rangga? Jawaban dari kelompok 1. Oke, makasih, jawabannya sangat membantu saya. Oke, saya berarti Mas Rangga sudah puas nih ya dengan jawabannya dari Mas Farhan ya. Oke, Pak. Oke, sip. Baik, itu tadi dari kelompok 3 pertanyaannya. Dari kelompok 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, Rehan, gimana? Nggak ada, Pak. Ya, silakan Mas Rangga dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama teman-temannya. Oke. Yang lain menyimak ya, nanti ditanyakan ke Mas Rangga, mungkin ada yang masih bingung atau gimana. Silakan Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, dari anggota terdiri dari saya sendiri, dari Darmawan dan Tabah Arya Kembara, dan di sini akan mempresentasikan konfigurasi NAT yang dimana itu 1B ya, yang dimana itu tidak bisa mengakses internet. Nah, yang pertama ada kesalahan konfigurasi IP dan address, dan tindakan yang kami lakukan itu adalah mengecek IP addressnya lagi. Kenapa nggak bisa tidak bisa ping ke internet, dan ternyata pas dicek-cek ternyata baik-baik aja. Terus yang kedua ada kesalahan pada modem, kami pun mengecek juga perangkat-perangkat modem, ternyata aman, tidak ada yang bermasalah, modem dalam kondisi baik. Yang ketiga ternyata ada kesalahannya di konfigurasi NAT. Nah, ternyata pas kami melakukan pengecekan NAT ada kesalahan ether atau kesalahan sambungan jaringannya, dan setelah kami betulkan akhirnya bisa kembali normal lagi. Dan yang keempat ada lagi kesalahan konfigurasi DNS server, dan kami pun sama lagi mengecek pada DNS server juga, dan ternyata itu semua baik-baik saja. Dan mohon maaf juga sebelumnya saya nggak open cam karena ada bermasalah dari laptop juga. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas
menyimaknya dan memperhatikannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya. Berikan aplaus dulu kepada Mas Rangga. Nomor 3. Oke, baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3 ya yang disampaikan oleh Mas Rangga. Mungkin dari kelompok 1 atau 2 ya, masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ke kelompok 3? Silakan. Saya Pak mau nanya. Wah, Oke, Mas Farhan. silakan. Silakan Mas Farhan dari Gantian. kelompok 1 ya Mas Farhan ya. Ya Pak, Oke, silakan. jelaskan langkah-langkah konfigurasi NAT dengan secara singkat saja. Secara singkat. Oke, Oke. jadi sini saya tampung dulu. Itu aja Mas Farhan pertanyaannya. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk konfigurasi NAT itu ada di aplikasi. Sebentar, Rangga. Si Mas Farhan ada yang mau disampaikan lagi? Udah Pak, sudah aman Pak, aman. Oh, sudah ya. Jadi gini, Oke. Mas Rangga, pertanyaannya saya jelaskan dulu ya. Oke, Mas Pak. Farhan tadi bertanya bahwasannya dia masih bingung nih mungkin kayaknya Mas Farhan bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi NAT. Nah, mungkin Mas Rangga bisa nggak nih menjelaskan secara singkat saja tahapan-tahapannya bagaimana saja untuk mengkonfigurasikan router dalam Mikrotik. Silakan Mas Rangga. Oke, saya terima pertanyaan dari Mas Farhan juga. Jadi untuk mengkonfigurasi NAT ini ada di aplikasi Winbox yang dimana di IP. Mungkin Ya. Mas Rangga bisa share screen mumpung di ini. Oke, bentar saya set screen. Boleh. Kan mumpung lagi share screen nih. Nah, oke. Oh, ternyata di firewall ya. Ini kameranya nggak bisa Nah. dibuka ya Mas Rangga ya? Yang masih ini agak error tadi soalnya kayak ada beep gitu bunyinya, jadi nggak tahu kenapa nih. Coba deh Nggak bisa. dinyalain dulu deh. Coba dinyalain dulu deh. Ya bentar Pak ya. Oke. Loading Pak, ngitam Pak. Hitam. Iya. Sudah nggak apa-apa deh kalau gitu memang trouble di perangkatnya. Oke. Silakan dilanjut. Nah oke, ini tadi kan Mas Farhan tadi ya, Mas Farhan tadi nanya konfigurasi NAT ya. Nah, nanti kalau sudah masuk di aplikasi Winbox, langsung aja nanti ke IP, terus ke firewall, dan nanti di NAT nih, nanti bakal ke NAT, terus nanti di sini ada tambahkan, terus nanti ke advance dulu, terus masuk general, terus ke out interface list. Terus pilih yang ini ke header 1, terus ke action lagi, pilih masquerade, ya itulah kurang lebih, tinggal apply dan oke dan selesai. Jadi begitu singkatnya untuk konfigurasi NAT. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali Mas Rangga. Mas Farhan bagaimana atas jawaban Mas Rangga? Apakah sudah puas atau masih belum? Sudah puas Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti paham ya sudah ya cara konfigurasi NAT-nya bagaimana. Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu kepada kita semua. Oke, ya itu tadi hasil kegiatan diskusi kelompok kalian ya. Jadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3 ya. Di bagian akhir kegiatan inti ini mungkin silahkan salah satu peserta didik menyimpulkan hasil diskusi yang telah kita pelajari dari awal sampai kegiatan di jam ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Si Raihan. Oke, silakan Mas Raihan. Ya. Nanti menyimpulkannya berdasarkan dari LKPD tadi aja ya, nggak apa-apa ya. Silakan dibaca saja LKPD-nya. Berdasarkan pada masalah yang ada kami berdiskusi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang di atas. Ternyata ada kesalahan di NAT yang headernya kebalik dan terjadi RTO di IP address dan penulisan yang salah prefix. Oke. Sudah? Sudah Raihan?
Tidak Pak. Ya baik, itu tadi yang disimpulkan Mas Rehan, ya benar ya apa yang disimpulkan Mas Rehan. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini kesimpulannya itu kalian bisa sudah menemukan atau troubleshooting pada kesalahan internet gateway atau NAT. Jadi sesuai dengan permasalahan yang ada tadi di awal ya, permasalahan di awal tadi kan bahwasannya ada sebuah jaringan publik dan jaringan private ya, yang mana jaringan private itu tidak bisa mengakses ke internet. Pada saat komputer yang ada di jaringan private melakukan ping, muncul status error RTO gitu ya, request timeout ya. Jadi betul ya apa yang disampaikan Mas Rehan bahwasannya konfigurasinya yang salah adalah berada pada NAT-nya. Jadi pada NAT-nya itu penentuan interface header-nya itu salah. Yang seharusnya diarahkan ke port internet tetapi diarahkan ke port wireless seperti itu ya. Itu ya hasil kesimpulannya. Mungkin sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, dari kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Siapa tahu masih ada materi yang masih kurang dipahami, silakan. Nggak ada Pak. Oke, kalau memang nggak ada, mungkin kegiatan pembelajaran cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Mungkin nanti begini, saya informasikan dulu, saya coba share screen dulu ya, bahwasannya nanti harus ada tugas yang harus kalian kerjakan. Saya share screen dulu sebentar. Jadi ini ada tugas, silahkan kalian kerjakan. Saya kasih batas waktunya sampai jam 10 malam ya. Saya kasih batas waktu sampai jam 10 malam. Jadi minggu depan itu materinya adalah tentang parol jaringan. Kita masih berkutak-atik di perangkat mikrotik seperti itu ya. Seperti itu. Ini saya stop share dulu ya. Ini memang nggak ada yang ditanyakan lagi ya, sudah cukup ya. Sip Pak, aman. Oke ya. Di sesi penutup ini mungkin Bapak kembali lagi mengingatkan bahwasannya kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mana semakin hari semakin meningkat ya. Jadi harapannya kita tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada agar kita tetap sehat dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin silahkan salah satu untuk memimpin doa. Mungkin saya tunjuk si Rido, silahkan pimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Rido udah memimpin doa pada kegiatan sesi penutup ini. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih bahwasanya kalian sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan tentunya menjadi modal kalian pada saat kalian lulus dan siap bekerja seperti itu. Ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.